semuanya, kami akan berdiskusi mengenai karakteristik dalam mengambil keputusan manajemen. Nah, kali ini kami akan menjelaskan mengenai karakteristik keberpautan atau relevans. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Baiklah, saya akan menyampaikan definisi tentang keberpautan atau relevans menurut Hansen dan Mowen tahun 2009. Informasi akuntansi manajemen dianggap relevan apabila keberadaannya dapat mempengaruhi keputusan manajemen di masa depan. Dengan kata lain, informasi yang memiliki keberpautan adalah informasi yang memiliki perbedaan di antara berbagai pertimbangan. Nah, berikut adalah contoh kasus nyata yang akan kami berikan. Hai. Dalam kita nggak jumpa ya? Iya, apa kabar nih? Sehat-sehat. Ada cerita apa kita di sini? Setelah semenjak lulus, udah jarang kita kayak gini kan? Nggak tahu kita apa kabar ya kan? Inilah, stres kali nih. Kenapa itu? Dapat aku 2 tawaran kerja dari PT Kencana sama PT Global. Wah, selamat dulu dong. Kabar bagus tuh. Jadi yang bikin bingung tuh apa? Apa gaji pokoknya beda? Justru PT Kencana sama PT Global ini menawarkan gaji dengan nominal yang sama. Kayaknya gaji pokok nggak perlu kita bahas deh. Berarti kalau gajinya sama, yang harus kita itu fasilitas sama tunjangan dong. Ada perbedaannya nggak di situ? Ada Zar, PT Kencana menawarkan tunjangan transportasi, sedangkan PT Global ini tidak ada satupun tunjangan yang ditawarkan, begitu tunjangan makan, transportasi, ataupun tunjangan anak istri. Mereka nggak menawarkan itu. Oh, berarti sudah jelas nih letak perbedaannya di tunjangan transportasi. Tapi kalau itu dihitung-hitung juga lumayan banget loh untuk ongkos atau bensin kamu. Kalau misalkan kita lihat-lihat, gaji pokok itu nggak cukup untuk dibahas lagi. Yang cocok dibahas itu kayak tunjangan transportasinya. Ya, aku jadi ingat waktu kita kuliah, kita pernah kan bahas hal-hal kayak gini tuh. Emang gaji pokok itu nggak cocok sih untuk dipertimbangkan lagi. Emangnya cocok untuk jadi penentu aku dalam mengambil keputusan, ya itu ya kan tunjangan itu. Kita fokusnya yang beda aja berarti nih. Nanti yang sama-sama nggak usah kita bandingkan lagi. Coba kamu hitung pasar dulu deh, biaya transportasi kamu tiap bulan itu berapa. Terus kamu bandingkan sama yang dikasih oleh PT tersebut. Kalau misalkan itu sama, kalau misalkan itu kayak lebih besar berarti itu lebih menguntungkan di kamu. Ya juga ya. Kalau dihitung itu, ongkos aku per bulan itu sekitar 800.000. Nah, PT Kencana ini ngasih tunjangan transportasi sebesar 1 juta. Nah, aku bisa menabung 200.000 dari sisa itu. Wah, itu jelas lebih untung dong. Kalau misalnya ke PT Global, berarti kamu harus menutupi biaya transportasi itu jadi dari gaji kamu. Berarti terpotong gaji kamu untuk ke biaya transportasi itu. Bener, karena PT Kencana itu lebih memberikan manfaat yang nyata. Nah, itu yang harus jadi bahan pertimbangan kamu. Iya ya, sekarang jadi lebih jelas. Awalnya aku mikir dua-duanya merupakan hal yang sama, tapi ternyata ada perbedaan jika kita melihatnya lebih detail. Nah, makanya keputusan itu harus dibuat dengan faktor relevan. Kalau enggak, kita bisa terjebak dengan merasa kalau semua tawaran itu sama. Oke, jadi intinya pilihan paling rasional itu ketika kita memilih PT Kencana kali ya. Karena kita tetap dapat gaji pokok sama, tapi ada tambahan tunjangan juga yang memberikan nilai kompensasi itu lebih besar. Oke, terima kasih ya teman kalian sudah memberikan dari sudut yang berbeda. Aku jadi mantap bakal pilih pengusaha PT Kencana. Siap, semoga sukses ya di perusahaan barunya. Ingat ya, keputusan yang baik itu didukung dengan data yang relevan, bukan cuma pakai perasaan. Iya Jan, aku jadi ngerasa balik ke zaman kuliah nih waktu kuliah akuntansi manajemen sama Bu.
Jadi, contoh kasus nyata yang telah kami berikan tadi memenuhi ciri-ciri dari informasi yang bersifat keberpautan atau relevans karena memiliki ciri-ciri. Contoh kasus tadi berkaitan dengan hal yang akan terjadi di masa depan. Nah, tadi si Pelja bingung memilih PT mana yang akan dia pilih untuk menjadi tempatnya bekerja. Lalu, ciri-ciri yang kedua yaitu memiliki perbedaan antara alternatif yang diberikan. Nah, PT Kencana tadi memiliki tunjangan transportasi, sedangkan PT Global tidak memiliki tunjangan transportasi. Sehingga contoh kasus nyata yang telah kami berikan tadi memenuhi syarat untuk menjadi suatu informasi dengan karakteristik keberpautan atau relevans. Nah, sekian dari hasil diskusi kami. Terima kasih. Dadah.